Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Faqad ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucap lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena tanpa nikmat dan karunia-Nya juga kita tidak dapat mendengarkan kajian ilmu Allah ini Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita tak lupa untuk bersolat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafalkan kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para penonton, jamaah, subscriber yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas mengenai hasad. Hasad adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang jika dibahasa Indonesiakan artinya adalah iri dan dengki. Maka apa itu iri dan dengki? Iri dan dengki bukanlah sebuah benda ataupun makanan karena tidak memiliki bentuk fisik. Tetapi iri dan dengki adalah sebuah sifat. Maka dari itu ia tidak berasa namun bisa dirasakan. Contohnya, ketika kita melihat sahabat ataupun tetangga ataupun teman kita, kakak kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia baru saja mendapatkan motor baru, mobil baru, rumah baru, kulkas baru, perabotan rumah baru, atau suami dan istri baru. Kemudian ketika kita melihat itu semua, muncul perasaan di hati kita, perasaan tidak senang, perasaan benci, dan timbul juga perkataan di pikiran kita, kenapa bukan saya yang mendapatkan hal seperti itu, atau harusnya saya yang mendapatkan itu semua. Maka itulah yang dinamakan hasad, sifat hasad. Maka Allah melarang kita memiliki sifat ini, sebagaimana yang saya baca di muqaddimah tadi, yakni dalam surat An-Nisa ayat 54 dan 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Shadaqallahul 'azim. Artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia, yakni Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan
kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Maka di antara mereka, yakni orang yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, yakni Nabi Muhammad, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Quran Surat An-Nisa ayat 54 dan 55. Dari ayat itu kita mengetahui bahwa Allah menyiapkan api neraka jahanam yang apinya itu menyala-nyala untuk orang yang memiliki sifat iri dan dengki kepada sesamanya. Dan ayat ini pun dipertegas oleh hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba au qala usba." Artinya, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan atau pahala seperti api yang memakan atau membakar kayu bakar. Dari hadis Nabi itu juga kita mengetahui bahwa sifat hasad ini merusak ibadah kita. Percuma kita sholat mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jungkir balik kita sholat, tapi kita iri kepada teman kita, maka hilang sudah pahala sholat kita. Percuma kita puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Dahar, puasa Arafah, puasa Ramadan, puasa yang lain-lain, tapi kita masih ada iri sama tetangga kita karena ia baru saja menikah dengan seseorang yang kita juga sukai, maka hilanglah pahala puasa kita. Maka dari itu, saya sendiri dan juga para penonton agar selalu introspeksi diri, beristighfar, berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dijauhkan dari sifat hasad atau iri dan dengki ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat iri dan dengki. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Zurul Habibi. Akhirul kalam, la tanzur maqala, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang ia katakan, bukan lihat siapa yang berkata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.